Suatu sore yang berkabut, Cahyadi bersama bapaknya sedang mencari kayu bakar di hutan. Di tengah kegiatannya menemani sang bapak mencari kayu bakar, Cahyadi kecil pun merasa lapar. Sabar ya Le, baru kerja tak tukang lego di seneng anem toh. Biasa aku tak dolan Pak yo. Ya Le, aja ya. Ya Pak. Tanpa sadar, ternyata Cahyo bermain di kawasan keamanan Belanda. Iya. Cahyo kecil yang asik bermain melihat pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Lalu tersirat keinginannya mengambil mangga itu untuk mengganjal perutnya yang lapar. Tak disangka mangga itu pun jatuh mengenai seorang tentara Belanda yang sedang beristirahat. Tentara Belanda melihat ada seorang penyusup yang masuk ke kawasan Barat. Segera menangkap Cahyo. Mendengar jeritan sang anak, bapak Cahyo langsung berlari mencari sumber suara. Setelah mendapati anaknya ditangkap tentara Belanda, bapak Cahyo langsung mensujudkan diri pada Belanda dan memohon agar melepaskan anaknya. Tanpa basa-basi, Belanda langsung melepas Cahyo dan mulai menggeret sang bapak. Dengan bercucuran air mata, Cahyo terpaksa pergi. Setelah pergi jauh, ia berhenti dan menangis di semak-semak. 10 tahun telah berlalu. Tak disangka, Cahyo kecil pun tumbuh begitu pesat. Di tengah perjalanan hidupnya, banyak sekali rintangan yang telah ia lewati tanpa sang bapak. Namun, dengan gigih dan pantang menyerah, Cahyo kecil hidup dengan mengandalkan kayu sebagai mata pencarian. Panas saya dino iki. Kasih tak kumpul lagi sitik pisan. Wah, awak. Ayo, esbar, kasih tenan. Sekedap juragan. Wes, larene. Senang ngene kayak wis nanti londoi. Iki juragan. Yo, kayak sih. Nah, ini, wes, udah mulai. Juragan. Ya, udah mulai, wes. Nah, wis dadi panahku. Gue mana ah? Di tengah perjalanannya menuju hutan, ternyata Cahyo melihat seekor burung terbang melintas di depannya. Segera Cahyo pun mengarahkan anak panahnya tepat di mata sang burung. Hingga akhirnya anak panah tepat mengenai sasaran. Namun sayangnya burung itu jatuh tidak ditemukan oleh Cahyo. Cahyo terus mencari di mana burung itu jatuh. Tiba-tiba datang 3 pemuda yang muncul di belakang Cahyo sambil menyodorkan burung yang telah mati. Hei Bung, apakah burung ini milikmu? Ya benar, itu milikku. Bisakah kau memberikannya kepada aku? Apa buktinya jika ini milikmu? Tidaklah kau melihat bahwa anak panah yang ada di burung itu sama seperti milikku? Dari mana kau belajar memanah burung seperti itu? Jika dilihat-lihat, sepertinya kau bukan dari golongan kelas atas. Tentu saja aku belajar sendiri. Siapa yang mau mengajari rakyat jelata sebatang kara seperti itu? Seketika ketiga pemuda itu pun tertarik pada Cahyo dan mereka mulai berbisik.
bergabung. Siapa namamu? Aku Cahyo, Cahyodi. Lalu siapa nama kalian bertiga? Aku Sigit, aku Tirto, aku Laskar, Sulaskar. Hei Cahyo, maukah kau bergabung bersama kami, tim Laskar Pejuang, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membebaskannya dari Belanda? Cahyo mulai merenungkan ajakan ketiga pemuda itu dan bergumam dalam hati. Kesempatan emas iki. Aku iso balas dendam karo Londo. Marang opo sing dilakokno biyen ning bapakku. Ya, aku mau. Aku ingin berjuang bersama kalian untuk menumpas para penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Bersama Laskar, aku ingin menumpas semuanya. Bagus. Namun, jika kamu mau ikut bersama kami, tinggalkan semua barangmu di sini dan ikut bersama kami. Tunggu sebentar. Cahyo pun membereskan barang berharganya. Dengan berat hati, ia meninggalkan rumah peninggalan kedua orang tuanya dan mulai mengembara bersama ketiga pemuda. Saat malam tiba, keempat pemuda itu pun berhenti di suatu tempat dan mulai beristirahat. Di sana, mereka juga berbincang-bincang tentang kehidupan satu sama lain. Cahyo, kau bilang kau hidup sebatang kara. Memang kemana kedua orang tuamu? Ibuku meninggal saat aku berusia 2 tahun. Sedangkan bapakku, dia meninggal dibunuh oleh Belanda. Dan aku tidak memiliki satupun saudara kandung. Jadilah aku hidup sebatang kara. Kisahmu cukup menyedihkan. Namun, apalah daya, tidak ada gunanya memikirkan hal itu lagi. Benar sekali apa katamu, Dit. Ngomong-ngomong, aku juga penasaran kisah kalian bertiga. Kalau itu tentu nggak usah ditanya ya. Kita bertiga juga hampir senasib dengannya. Di desa kita dulu, Belanda dengan keji memperbudak para anak-anak maupun para wanita yang lemah. Maka dari itu, kita bertekad untuk menyerang Belanda agar keturunan kita nantinya tidak akan merasakan masa penjajahan ini. Benar sekali. Awalnya aku hanya ikut-ikut saja Laskar Pejuang. Tapi kalau dipikir-pikir, apa kata mereka ada benarnya juga. Sungguh sangat luar biasa tekad mereka untuk memerdekakan bangsa ini. Sudah sepatutnya aku malu kepada mereka yang rela mengorbankan nyawa hanya untuk kebebasan bersama. Sedangkan aku hanya berpikir tentang dendam. Pasti Bapak juga tidak ingin aku hidup seperti ini. Baiklah, demi Bapak, aku akan mengubah tekadku untuk memerdekakan bangsa ini. Sudah, kita sudahi perbincangan malam ini. Besok pagi-pagi kita bersiap untuk menyerangkan Belanda. Malam pun berlalu cukup singkat sampai pagi menjelang. Keempat pemuda itu dengan sigap membersihkan tempat peristirahatan mereka dan segera menuju titik perkumpulan bagi para laskar pejuang lainnya yang telah berkumpul. Masih jauhkah tempatnya? Aku sudah merasa lapar. Dari pagi kita belum makan apa-apa. Dasar kayak ini. Kita ini sedang bersembunyi di Belanda. Mana mungkin secara terang-terangan beli makanan di luar? Sudahlah, Kak. Benar apa kata Cahyo. Baiknya kita cari apapun, buah atau apa yang bisa dimakan di sini. Kebetulan aku tahu tempat ini. Kalau tidak salah, beberapa meter lagi akan ada kebun buah di sana. Kita bisa mengambilnya untuk dibawa perjalanan. Sore itu juga mereka berempat pun ikut berkumpul di antara banyak pejuang daerah Nusantara. Setelah mendapatkan bagian tugasnya, mereka berempat langsung bergegas mengambil posisi. Membuat para penjaga meninggalkan tempat.
beberapa saat pertarungan kembali sengit. Laskar yang melihat kesempatan mengamankan Cahyo dan segera membopong tubuh Cahyo ke tempat yang lebih aman. Mari kita beri penghormatan atas perjuangan kawan kita Cahyo. Bagaimanapun dia berjasa dalam pertempuran ini. Beri penghormatan. Kerjakan. Semoga jiwamu tenang, pahlawan kami, pahlawan dalam bayangan. Jasamu akan selalu kukenang.